Saya masih membahas terkait dengan jelang sidang putusan atau pembacaan putusan gugatan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka yang akan dilaksanakan esok hari. Kita akan langsung bahas lebih lanjut. Saya hari ini sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia, ada pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Mas Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat pagi. Pagi, Mas. Nanti di sini besok akan ditentukan ya masa depan, apa banyak yang bilang demokrasi Indonesia lah. Nah, putusan akan dibacakan. Bagaimana Anda memandang jalannya sidang? Karena ini kan berjalan cukup lama sampai akhirnya besok dibacakan putusannya. Ya, dengan jumlah pihak terkait sebanyak ini ya, ada 14 pihak terkait, 3 pihak yang berperkara, 17 kurang lebih. Ini lumayan cepat ya untuk ukuran pihak sebanyak ini. Dan tentu ini akan sangat menentukan masa depan demokrasi. Bagi saya, kalau Mahkamah Konstitusi berpegang kepada Undang-Undang Dasar dan putusan mereka sebelumnya, sebenarnya itu sudah cukup untuk menyelamatkan demokrasi kita ke depan. Kecuali ada ruang-ruang intervensi politik yang masuk sehingga kemudian mengubah dan menginterpretasikan berbeda Undang-Undang Dasar 1945. Apa dampaknya kalau ada ruang intervensi yang masuk tadi Anda sebutkan? Ya, dalam berbagai survei ya, kalau kemudian kita memilih tertutup sesuatu yang berbeda dengan prinsip yang ditentukan Undang-Undang Dasar, itu akan mengubah siklus perpolitikan. Setidak-tidaknya dari beberapa survei yang ada, akan ada partai mayoritas tunggal di parlemen kita, yang tentu saja akan mempengaruhi segala kebijakan yang ada. Bukan tidak mungkin akan ada perubahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan kepentingan partai mayoritas tunggal. Ada kemudian kebijakan-kebijakan yang jauh lebih frontal karena ini tunggal begitu ya. Sementara yang lain cukup melihat permainan ini. Dan ini tidak baik bagi masa depan demokrasi kita karena akan memicu konflik yang sangat berbeda dan bukan tidak mungkin konflik yang meluas. Apa bahayanya, Mas, kalau sampai ada partai yang menjadi mayoritas tunggal di parlemen seperti itu? Prinsip politik dan kajian hukum tata negara adalah tidak boleh ada kekuasaan mutlak. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau mayoritas tunggal muncul sudah pasti menyimpang gitu ya, corrupt gitu. Dan inilah yang kemudian harus diseimbangkan. Harus ada partai-partai yang menyeimbangkan di parlemen, di eksekutif dan lain-lain. Saya agak khawatir kalau mayoritas tunggal ini dijalankan, jangan-jangan wajah demokrasi Indonesia berubah menjadi wajah mayoritas tunggal yang kebijakan-kebijakannya ditentukan oleh partai mayoritas tunggal pula. Nah, kita sering mendengar kemarin kata-kata chaos politik ya. Kalau kita ini chaos-chaos kecil sudah mulai terlihat. Mulai dari bisa dibilang 8 fraksi DPR yang menyatakan menolak sistem proporsional tertutup. Kemudian meskipun bukan ancaman tapi lebih kepada menyatakan pendapat bahwa MK tidak boleh mengeluarkan keputusan yang bisa mencederai demokrasi. Bagaimana Anda melihat dinamika menuju sampai besok ini, Mas? Iya, saya dan kita semua saya pikir tidak berharap akan ada chaos ini ya. Ini bisa dituntaskan di Mahkamah Konstitusi. Chaos hanya terjadi kalau publik menyadari Mahkamah Konstitusi tidak fair. Misalnya kalau kemudian Mahkamah berpegang kepada Undang-Undang Dasar, kan jelas ini. Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar mengatakan ini konsepnya harus terbuka. Karena pemilu itu menurut pasal itu adalah untuk kemudian memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Konsep memilih anggota maknanya terbuka. Jadi tidak memilih partai politik. Jadi kalau Undang-Undang Dasar yang dipegang, semua orang akan menghormati. Walaupun mungkin tidak suka putusannya. Tapi kalau MK sendiri mengkhianati Undang-Undang Dasar, mengkhianati putusannya yang lampau 22/24 PUU 6 Romawi tahun 2008 soal sistem pemilu terbuka, tentu orang merasa aneh kenapa MK melabrak Undang-Undang Dasar yang harus mereka jaga, mengabaikan putusan mereka yang lampau hanya untuk kepentingan politik sesaat, untuk menyenangkan partai mayoritas tunggal yang akan muncul di kemudian. Bisa juga mengkhianati kedaulatan rakyat ya, tentu. yang menginginkan mayoritas. Ya, karena betul. Karena konsep
sistem terbuka itu berkaitan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, yaitu bicara soal kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar. Bicara dengan rakyat, Mas Ferry, nanti kita akan lanjutin ya. Kita akan ke Surabaya, Jawa Timur terlebih dahulu. Ada rekan Anwar Fuadi yang akan mewawancarai masyarakat di sana terkait dengan bagaimana tanggapan atau respon mereka terkait dengan jelang pembacaan putusan gugatan terhadap sistem berproses terbuka yang akan berlangsung esok hari. Anwar, silakan. Baik. Anwar Fuadi, terima kasih melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Mas Ferry, tadi kita dengarkan ternyata di Surabaya sama saja. Dengan hasil survei ini semakin mengkonfirmasi. Nah, lagi-lagi kita dengarkan tidak ingin membeli kucing dalam karung. Nah, konsekuensinya apa sih, Mas, jika nanti akhirnya gugatan ini dikabulkan? Ya, kalau dikabulkan artinya kan pemilih tidak mengenal siapa yang mereka pilih. Mereka akan betul-betul seperti membeli kucing dalam karung ya, tidak tahu apa yang disebut dengan kualitas dari calon yang mereka pilih. Konsekuensinya adalah begitu mau menyalurkan aspirasi antara pemilih dengan wakilnya tidak dikenal, bagaimana mereka mau melaporkan ke wakil yang mereka kenal? Kalau sekarang dengan sistem terbuka, kita akan mengetahui siapa yang akan duduk, siapa yang kita pilih, dan bagaimana kemudian kita membangun relasi dengan orang yang terpilih nanti. Kita bisa melaporkan, saya milih Anda harus menjalankan apa yang saya inginkan. Nah, sekarang publik akan kebingungan bagaimana mereka bisa menyalurkan aspirasi kalau mereka sendiri tidak tahu inikah orang yang betul-betul mereka pilih. Bagaimana kemudian komunikasi antara wakil dengan konstituennya? Wakilnya akan bingung mencari konstituennya di mana karena akan tidak tepat sasaran antara kepentingan publik dengan orang yang mewakili mereka. Ini bahayanya sistem tertutup. Kalau di negara lain memang ada contoh tertutup, itu karena partai dibangun dengan relasi dengan konstituen secara baik. Sehingga kemudian mereka bisa bercengkrama di partai politik. Nah, ruang ini kan tidak dibuka oleh partai politik selama ini. Oleh karena itu, mestinya kalau ditutup di partai secara internal, dibukanya di akses publik. Sehingga konstituen bisa menyampaikan kehendak mereka secara baik kepada wakilnya. Kalau kita tidak bisa memilih orang yang kita kenal, ya tentu saja ini akan menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat yang menentukan siapa yang mereka mau untuk dipilih. Mas, ini perlawanan masih muncul dari sekarang ya, DPR yang juga cukup keras statementnya. Nah, reaksi-reaksi seperti ini wajarkah atau berlebihan dan kenapa Anda memandangnya? Saya pikir wajar ya. Saya selalu mengibaratkannya seperti sepak bola ya. Kalau pertandingan sudah mau mulai, tiba-tiba peraturan diganti. Pasti ada tim yang marah, kecewa, ini tidak fair dan tidak adil. Bayangkan kita akan menuju pemilu Februari nanti, ini seluruh tahapan sudah jalan, tiba-tiba model peraturan paling besar, inti persoalannya diubah. Tentu akan ada pihak-pihak merasa dirugikan, tidak senang karena konsep ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Itu masih relevan nggak sih, Mas, dengan kondisi sekarang? Ya, saya merasa ya kritik partai tentu baik ya. Kalau kemudian mengubahnya, saya pikir tidak relevan di tahapan ini karena ya itu akan merugikan banyak pihak. Tidak hanya partai politik ya, yang rugi juga penyelenggara pemilu. Mereka harus sosialisasi lagi kan. Tinggal berapa bulan ini? Yang rugi juga kita pemilih. Kita bingung dari kita kenal siapa calon yang mau dipilih, tiba-tiba kita hanya melihat gambar-gambar partai saja. Jadi kebingungan bagi semua pihak, hanya untuk menyenangkan satu pihak yang setuju saja agar dapat keuntungan. Kan tidak fair ini. Oke. Terakhir, Mas, bagaimana Anda melihat ini sebagai pertaruhan marwah dari Mahkamah Konstitusi? Kita menyebutnya wakil Tuhan begitu ya. Mahkamah Konstitusi sebagai wakil Tuhan di muka bumi tentu saja punya guideline ya, pagar-pagar yang mereka sadari akan menjaga konstitusi, termasuk dalam putusan. Nah, saya yakin marwah Mahkamah Konstitusi akan terjaga jika mereka betul-betul mematuhi Undang-Undang Dasar, putusan mereka terdahulu, dan mendengarkan suara publik. Nah, kalau kemudian mereka menentang tiga hal itu, saya yakin marwah MK yang sudah terperosok akan semakin terperosok. Dulu kita bangga sekali dengan lembaga ini, sekarang orang-orang mulai meragukan marwah itu. Apakah 9 orang ini betul-betul layak menjadi wakil Tuhan di muka bumi? Kita nanti
nantikan besok Mas Ferry, terima kasih. Besok 24 jam dari sekarang ya, ini nanti akan berlangsung dibacakan putusan terkait dengan gugatan pemilu sistem proporsional terbuka. Dan pemirsa, itulah tadi langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi Mas Ferry, terima kasih. Kita akan nantikan besok sidang ini akan berlangsung. Untuk sementara, saya Iqbal Himawan dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Saya kembalikan ke Studio 1 dengan Gemma Tanjung dan Anggi Hasibuan.